kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu presensi dulu hari ini. Triana, hadir Bu. Dwi, hadir Bu. Rini, hadir Bu. Mila, hadir. Hadir semua ya? Ya Bu. Alhamdulillah. Supaya semangat, kita lakukan dulu pembiasaan kita, yaitu tepuk P3K. Ada yang sudah tahu? Belum. Kalau belum tahu, lihat dulu ya, Ibu contohkan. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Integritas semua? Bisa. Oke, yuk kita bareng-bareng berdiri. Berdiri. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Pada pembelajaran pagi ini kita akan belajar mengenai pola hidup gotong royong. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, kalian nanti dapat mengondisikan keadaan di lingkungan dan masyarakat untuk menghasilkan kondisi dan keadaan yang lebih baik. Kemudian tujuan kita yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap dan perilaku positif dalam mengondisikan keadaan di lingkungan dan masyarakat untuk menghasilkan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Anak salah satu dari kalian Ibu tunjuk untuk membacakan ini. Yo Mbak Rini, maju ke depan ya. Coba dibaca yang keras biar temannya dengar. Yang mana Bu? Yang paragraf pertama. Kerjasama atau yang biasa disebut sebagai gotong royong merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya gotong royong, berbagai urusan akan lebih mudah diatasi. Maka dari itu, penting sekali untuk mengetahui tentang pola hidup secara bergotong royong. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Nah, jadi sebagai makhluk sosial, manusia banyak yang kekurangan, mempunyai keterbatasan di berbagai hal, termasuk urusan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, ya manusia tidak bisa memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Nah, jadi mereka membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan hidup bergotong royong, maka beban berat bisa menjadi ringan. Oke, sekarang Ibu kelompokkan kalian menjadi 3 kelompok. Mbak Mila sama Mbak Sari bisa berkelompok di sebelah sini depan. Silakan langsung pindah ya Bu. Saya di mana Bu? Sebentar. Untuk Dwi, Mbak Dwi, kelompoknya kelompok 2 di belakang sana. Kemudian Mbak Rini kelompok situ benar kelompok 3. Nah, jadi di sini ada 3 kelompok. Ibu jelaskan dulu. Sebelum Ibu membagikan LKPD, Ibu jelaskan dulu. Yang pertama, kelompok pertama barisan depan, kelompok kinestetik. Jadi nanti kalian mendapatkan tugas untuk mencari barang-barang bekas yang ada di sekeliling kalian. Kemudian kalian olah barang itu menjadi barang yang memiliki nilai guna. Sudah bisa dipahami? Oh, jadi nyari sampah Bu? Ya, seperti itu. Sekarang Bu? Nanti, setelah saya bagikan LKPD. Kemudian kelompoknya Mbak Rini, kelompok auditori, bisa dilihat ketika Ibu menayangkan video. Kemudian nanti bisa diisi berdasarkan videonya. Kemudian yang ketiga kelompok visual, nanti Ibu bagian LKPD, di situ sudah tertera gambar dan teks cerita. Nanti bisa diisi berdasarkan LKPD yang Ibu bagikan. Ya. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Cari sampah ya Bu? Ya, tapi di sekeliling kelas ini saja. Ayo Bu. Ayo ada Bu. Ya, pintar. Silakan bisa diubah menjadi barang yang memiliki nilai guna. Ibu, ini bisa jadi vas Bu. Ya, silakan. Ya Bu. Ya, selamat bekerja. Ada kesulitan? Tidak Bu. Tidak Bu. Videonya jelas? Jelas Bu. Aku mau ambilkan suara sampah. Gambar dan teks ceritanya jelas? Jelas Bu. Apakah ada kesulitan? Belum Bu.
dari kelompok 1, 2 maupun 3 maju ke depan semua. Jadi kita akan membandingkan hasil kerja dari antara 3 kelompok itu apakah sama atau berbeda. Oke, silakan maju semua. Semua Bu. Semua. Dari kelompok 1 dulu, kelompok apa tadi? Kelompok Oke, dilihat. cari sampah Bu. Nah, coba nomor 1 dibaca. Ketika bahan bekas belum didaur ulang, keadaannya seperti apa? Tidak berbentuk Bu. Lalu apa lagi? Tidak menilai ada manfaatnya. Ya, benar, tidak ada manfaatnya. Kemudian ketika bahan bekas sudah didaur ulang, Bernilai jual Bu. nah bisa kita lihat ya anak-anak nih. Dia membuat apa itu? Ya, kunci lucu sekali ya dari tadi botol bekas yang tidak berguna dan menjadi sampah bisa diubah menjadi barang yang berguna. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kita tadi. Kemudian untuk kelompok yang kedua, kelompok 2 silakan. Ketika barang bekas belum didaur ulang sesuai video bagaimana? Ketika bahan bekas belum didaur ulang, tidak memiliki nilai guna. Ketika bahan bekas sudah didaur ulang, memiliki fungsi yang lebih baik dari sebelumnya. Ya. Ketika pekerjaan dilakukan sendiri, terasa lama selesainya dan berat. Ketika pekerjaan dilakukan bersama, menjadi ringan dan cepat selesai. Ya, minta tepuk tangan dulu. Kelompok 3 gimana tadi? Perlakuan ketika bahan bekas belum didaur ulang tidak memiliki nilai guna. Ketika bahan bekas sudah didaur ulang memiliki fungsi yang lebih baik dari sebelumnya. Ketika pekerjaan dilakukan sendiri terasa lama selesainya. Ketika pekerjaan dilakukan bersama menjadi ringan cepat selesai. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3. Tepuk tangan dulu. Silakan bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Jadi berdasarkan LKPD yang tadi Ibu bagikan, dapat kita tarik kesimpulan apa? Ada yang bisa? Oke. Ya Bu, ketika bahan bekas belum didaur ulang, maka barang itu tidak ada nilainya. Ya, kemudian Ketika ada barang bekas yang sudah didaur ulang, memiliki fungsi yang sangat berharga dan ada nilai jualnya. terkait dengan gotong royong tadi, kesimpulannya mungkin ada bisa yang menambahkan? Saya Bu. Ya. Tadi kan mengerjakannya berkelompok. Ya. Jadi kita sama-sama untuk menyelesaikan. Terus kita menghargai satu sama lain, hasil kerja satu sama lain. Oke, berarti pekerjaan yang berat menjadi Cepat selesai. cepat ringan. Ya, terima kasih untuk Mbak Dwi dari kelompok berapa? Kelompok 3 Bu. Ya, tepuk tangannya. Nah, sekarang Ibu bagikan lembar evaluasi, silakan dikerjakan segera mungkin. Kemudian Boleh contekan Bu. tidak boleh ini mandiri individu. Setelah selesai bisa langsung dikumpulkan ke depan. Ya Bu. Bu, gampang banget Bu ini Bu. Aku udah selesai Bu. Aku juga udah Bu. Oke, ini sudah selesai dikumpulkan. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa aja tadi? Memperbaiki lingkungan sosial. Sosial masyarakat. Ya, Ya, kemudian pola hidup gotong royong Bu. ya, jadi kita Membuat barang bekas jadi barang yang berguna dan bekerja sama. Iya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang pola hidup gotong royong, kemudian cara memperbaiki keadaan di lingkungan masyarakat atau di tempat sekitar. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.